Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang daftar akun, ya, kemudian spesifikasi akun. Ini ya. Ini dihafal kemarin ya? Iya. Sudah dihafal. Sudah dihafal ini? Sudah. Siapa yang mau hafal? Sudah, Pak. Yang lalu kelompok itu kan, Pak? Sudah. Ya, kelompok. Coba ambil hafal ulang. Ambil saya, Pak. Ya. Yang mana yang kelompok akun? Atau yang kelompok akun. Kelompok akun. Yuk, kasih hilang DB ini, Pak. Nanti kelihatan. Nah. Yang pertama aset. Jenisnya aktiva. Dikit kelihatan saya muka. Bukan yang pertama, nomor 1. Sebut nomornya. 1. Nomor 1, tipe akun aset, jenisnya aktiva. Bila bertambah debit, berkurang kredit. Yang kedua, liabilities. Jenisnya utang. Apabila normal kredit, bertambah kredit, berkurang debit. Yang ketiga, equity. Jenisnya modal. Normalnya berkurang debit. Habis itu kredit, bertambah kredit, berkurang debit. Yang kelima, cost of sales. Harga pokok penjualan, normalnya debit. Apabila bertambah debit, berkurang kredit. Selanjutnya expenses, beban. Nomor, sebutkan nomor. Oh, yang keenam, cost of sales. Yang keenam, expenses, beban. Normalnya debit, apabila bertambah debit, berkurangnya kredit. Yang ketujuh, expenses. Nggak ada 7. Apa? Hah? Nggak ada 7. Yang ketujuh, other income. Tidak ada 7, Pak? Tidak ada 7. Ya? Oh iya. Langsung 8. 8, other income. Ya kan? Pendapatan lain-lain, diam nggak? Normalnya kredit, apabila bertambah kredit, berkurang debit. Habis itu other expenses yang ke-9. Normalnya debit, bertambah debit, berkurang kredit. Ya, nggak ada 7 ya? Iya, Pak, lupa. Ini harus diingat, ini dipakai seterusnya nih sampai kalian uji kompetensi. Ini dasarnya harus dihafal. Kalau lupa, kalian bisa salah dalam menjawab. Bisa jawabannya salah semua kalau ini tidak dihafal. Kemudian yang ini, siapa yang menghafal ini? Ini sudah hafal juga ya? Sudah. Ya, siapa yang hafal? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang aset dulu ya, yang aset. Silakan. Spesifik akun. 1, akun memiliki uang milik di bank maupun di brankas perusahaan. 2, akun receivable piutang dagang. 3, order aset aktiva lancar lainnya. 4, fixed aset aktiva tetap. 5, order aset aktiva lain-lain. Order aset, bukan order ya. Order aset. Account receivable, bukan receivable. Account receivable. Ya. Account receivable, order aset. Oke, ini sudah yang aset ya. Ya. Kemudian yang liabilities. Siapa yang liabilities? Ya. Saya. Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, 1 orang saja. Ya, Sumarni. Liability yang pertama itu credit card atau kartu kredit. Yang kedua itu akun payable atau utang dagang. Yang ketiga other current liability atau
utang lancar lainnya. Yang Ader, keempat, bukan order. Ader. yang keempat, long term liability atau utang jangka panjang. Yang kelima, other liability atau utang lain-lain. Oke. Nah ya. Ini apa namanya? Udah ya? Harus dihafal ini. Jadi saya anggap sini sudah hafal semua. Tapi tiap pertemuan Zoom saya akan tanya satu-satu. Ya. Di sini tiap masuk Zoom, ya satu-satu siswa saya tanya. Kalau sudah tidak hafal atau lupa, berarti saya kurang nilai. Jadi ini tiap Zoom, ini pasti saya tanya ini. Ini kelompok akun, tipe akun aset dengan tipe akun liabilities. Kalau tiap masuk Zoom, pasti ada siswa yang saya tanya ini di awal. Kalau tidak bisa jawab, berarti saya anggap dia tidak menghafal. Ya. Yang penting kan saya sudah percaya kalian sudah store menghafal masing-masing. Sudah? Yang dibuat kelompok? Sudah. Sudah, Pak. Sudah sering store hafalan ya? Sudah, Pak. Belum. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini di Mayop itu ada nama-nama akun, ya. Ada nama-nama akun dan nama-nama akun itu yang diedit hanya ini, yang kalian edit hanya ini. General check account. Ini diedit dengan cash in bank. Ya, nanti kalau kita praktek, pokoknya kalau ada general check account ini diedit dengan nama cash in bank. Ya. Trade debtors ini diedit dengan account receivable. Trade creditor ini dengan account payable. So, akun yang diedit. Ya. Selebihnya jangan kalian edit. Ya, selebihnya jangan diedit. Cukup ini saja. General check account, trade debtor, trade creditor. Itu yang diedit. Nah, biasanya siswa itu sering salah karena semuanya diedit. Ya, padahal yang diedit hanya 3 ini. Akun-akun yang lain kalau tidak ada, kalian tinggal tambah new, klik new. Oke, sudah ini screenshot sudah ditulis? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kita lanjut. Nah, ini akun yang tidak boleh diedit, tidak boleh dihapus. Ya, tidak boleh diapa-apakan ini. Nah, yang pertama undeposited fund. Jangan diedit, jangan dihapus. Undeposited fund. Yang kedua, retain earning. Retain earning. Ini juga tidak boleh diedit, tidak boleh dihapus. Dan yang ketiga, current earning. Current earning. Tidak boleh diedit, tidak boleh dihapus. Kemudian yang keempat, historical balancing account. Historical balancing account. Tidak boleh diedit, tidak boleh dihapus. Oke, ada 4 ya. Kalau tadi yang diedit ada 3, ya, yang tidak boleh diedit, tidak boleh dihapus ada 4. Coba dibaca sama-sama. Undeposited fund. Undeposited fund. Undeposited fund. Retain earning. Retain earnings. Retain earning. Bukan retained, bukan retained. Retain earning. Retain earning. Dan 3 current earning. Current
Current earning. Current earning. Yang keempat, historical balancing account. Historical balancing account. Historical balancing account. Sudah ditulis ini? Sudah, Pak. Nah ya. Kemudian, nah sudah. Ada berapa tambahan? Jadi yang pertama ini kelompok akun 1, 2 tipe akun aset, 3 tipe akun liabilities, itu sudah kalian hafal. Nah, sekarang tambah lagi akun diedit, akun tidak boleh dihapus. Tambah 2 ya. Akun diedit dan akun tidak boleh dihapus. Tambah 2. Ini dihafal juga. Iya. Sekarang kita masuk ke saldo akun. Nah, ini tips mengisi saldo akun. Ya, kalau tadi sudah daftar akun, nah sekarang saldo akun. Ini akun-akun kontra, ya, yaitu akun-akun yang penempatannya berada pada posisi yang berbeda dengan akun header. Ya, misalnya begini, aset. Ini aset normalnya di mana? Debit ya. Debit. Nah, jadi kalau ada akun aset, akun yang tipe depannya ini 1, ya, kemudian saldonya di kredit, berarti dia kontra namanya itu. Harusnya kan normal debit. Harusnya normal debit, tapi ada akun 1 di kelompok 1, di kelompok aset, tapi dia di kredit. Ya, contohnya ini, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini dia di angka 1. Di angka 1, tapi di kredit. Akumulasi penyusutan sebelah kredit. Akun cadangan juga. PPN keluaran atau pengambilan pribadi. Akun-akun ini untuk mengisi saldo pakai tanda minus di awal. Ya, misalnya akumulasi penyusutan 2 juta, berarti pakai minus 2 juta. Minus 2 juta. Oke. Jadi tinggal, maka ini kenapa kalian harus hafal. Misalnya 2 liabilities, normal kredit. Nanti ada akun yang angka depannya 2, berarti liabilities, tapi saldonya di debit, berarti itu kalian pakai minus. Patokannya begitu. Ya. Karena kalau kalian tidak bisa menganalisa ini, saldo akun kalian tidak bisa seimbang, tidak bakalan seimbang. Nanti kalau kita praktek, amount left to be allocated. Kalau yang kelas 3 kan sudah ini. Kalau yang kelas 3, di kelas 2 kan sudah dijelaskan ini. Ya. Kenapa kalian biasanya, Pak, kenapa tidak bisa seimbang ini? Masih ada saldo. Karena ini akun header akun kontranya itu kalian tidak pakai minus. Kalau sudah pakai minus, nanti amount left to be allocated 0. Kemudian nih, link account. Link account itu ada 3 yang harus kita sesuaikan.
Yang pertama account and banking account. Ya, account and banking account. Nah, ini equity account for historical balancing diisi dengan historical balancing account. Kemudian bank account for undeposited fund diisi dengan undeposited fund. Nah, makanya tadi saya jelaskan akun yang tidak boleh diedit. Salah ininya historical balancing account dengan undeposited fund. Kemudian ini sudah di screenshot? Sudah ya? Ini juga sudah tadi? Yes. Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang tadi yang pertama link account yang bagian account and banking account. Yang kedua, bagian sales account. Nah, ini dia. Asset account for tracking receivable. Pilihannya piutang dagang. Piutang dagang bahasa Inggrisnya apa? Account receivable. receivable. Pilihannya account receivable. Kemudian bank account for customer receipt. Bank account for customer receipt. Itu dipilih dengan kas bank. Kas bank bahasa Inggrisnya apa? Kas di bank. Ya, bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya kas bank? Cash in bank. Cash in bank. Nah, kemudian ini keterangan-keterangan ini dapat dinonaktifkan dengan menghilangkan tanda centang jika keterangan tersebut tidak digunakan. Misalnya ini, I chart track on sales. I chart track on sales. Ini pilihannya pendapatan angkut penjualan. Pendapatan angkut penjualan. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris pendapatan angkut penjualan. Ada yang tahu? Income. Track collective. Track collective. Track collected ya. Kemudian I track deposit collected from customer. Ini uang muka penjualan. Uang muka penjualan. I give discount for early payment. Potongan penjualan. Potongan penjualan apa bahasa Inggrisnya? Sales discount. Sales discount. Kemudian I assess charge for late payment. Nah, ini pendapatan denda keterlambatan pembayaran piutang. Apa bahasa Inggrisnya? Late fees collected. Ya, late fees collected. Coba saya tulis ya. Tadi pendapatan angkut penjualan ya. Ini anunya. Track collected. Ini pendapatan angkut penjualan. Ada?
Jelas itu? Track collected. Jelas. Kemudian potongan penjualan, sales discount. Sales discount itu potongan penjualan. Kemudian pendapatan denda. Ini net fees collected. Itu pendapatan denda keterlambatan pembayaran piutang. Uang muka ya. Uang muka ini. Uang muka penjualan. Down payment. Down payment sales. Ini ya, ada 4. Nah, kalau akun-akun ini tidak ada, berarti hilangkan checklistnya, centangnya. Kalau ada, klik centang, kemudian pilih akunnya ini. Pilih akun. Oke? Sudah dicatat ini? Jadi pendapatan angkut penjualan, track collected, uang muka penjualan, down payment sales, potongan penjualan, sales discount, pendapatan denda keterlambatan pembayaran piutang, net fees collected. Oke? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, terakhir. Purchase account. Ini lawannya tadi. Lawannya tadi. Nah, liability account for tracking payables. Itu pilihannya utang dagang. Bahasa Inggris utang dagang apa? Accounts payable. Account payable. Kemudian bank account for paying bills. Itu kas bank. Kas bank apa? Cash in bank. Cash in bank. Kemudian I pay fake on purchase. I pay fake on purchase ini pilihannya beban angkut pembelian. Nah, kalau yang tadi pendapatan angkut penjualan. Kalau ini beban angkut pembelian. Ini bahasa Inggrisnya Cash break. Break in. Cash break. Oh. Break in. Break in. Kemudian yang kedua, I track deposit paid to supplier, uang muka pembelian. Down payment. Payment, purchase. Purchase. Ini uang muka pembelian. Kemudian yang ketiga, I take discount for early payment. Nah, ini potongan pembelian. Potongan pembelian. Potongan pembelian berarti purchase discount. Discount. Yes. Discount. Kemudian yang keempat, I pay charge for late payment. Beban
beban denda keterlambatan pembayaran utang. Ini kebalikan dengan yang tadi ya. Ini beban denda keterlambatan pembayaran utang. Ini bahasa Inggrisnya late fees paid ya, atau late fees expense. Late fees paid atau late fees expense. Ini ya. Kalau tadi late fees collected ya, karena pendapatan denda. Ini beban denda, late fees paid atau late fees expense. Oke? Sudah ini? Ya, Pak. Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Lanjut. Nah, ini pengaturan pajak. Ini hapus semua daftar pajak. Ini pada saat pengaturan pajak, hapus semua daftar pajak. Kecuali 2. Yang NT, not reportable, kemudian GST, Goods and Service Tax. Jadi hapus semua. Kemudian di Goods and Service Tax ini rate-nya 10%, karena ini PPN. Ya, PPN. Rate-nya 10%. Rate-nya 10%. Kemudian tax kode when bulk, ini pilihannya PPN masukan. PPN masukan itu banyak namanya. Ya. Apa PPN masukan? Itu biasa disebut PPN income. Ya, PPN income. Atau biasa cuma disebut in saja. PPN in. Jadi ini biasa disebut PPN, biasa disebut PET, biasa disebut GST. Jadi kadang nama akunnya pakai PPN, nama akunnya pakai PET, kadang nama akunnya pakai GST. Oke. Jadi biasa disebut PPN income atau PPN in, VAT income atau VAT in, GST income atau GST in. Atau kalau yang kedua PPN keluaran, ya, bisa disebut PPN biasa VAT atau GST, outcome atau out. Nah, atau ini biasa disebut juga collected. Kalau yang ini biasa disebut paid. Banyak namanya. Jadi bisa disebut PPN income, PPN in, atau PPN paid. VAT income, VAT in, atau VAT paid. PPN paid, VAT paid, GST paid. Atau kalau ini PPN, kalau keluaran PPN outcome, PPN out, atau PPN
collected. Fed outcome, fed out atau fed collected. GST outcome, GST out atau GST collected. Tinggal kita lihat saja nama di akun ya, pakainya apa. Jadi depannya itu ada 3 pilihan, di setelahnya itu ada 3 pilihan juga. Masing-masing soal praktek ini beda ininya, beda apa namanya, beda nama-nama akun. Kadang sebutannya fed in, kadang sebutannya PPN income, kadang sebutannya GST paid. Begitu. Ya, jelas ini? Jelas. Yes, Pak. Nah, habis. Jadi ada tambahan berapa? Ada tambahan 2 yang tadi ya. Akun diedit 1, kemudian yang kedua akun Tidak tidak bisa diedit, dihapus. tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus. Dan dihafal 2. Tips ini tidak dihafal tapi dimengerti. Ya, karena kalian sudah hafal yang ini, hafal ini. Jadi kalau ada angka 3 di depan, normalnya kredit. Tapi kalau ada angka 3 di depan, akunnya angka 3 tapi